Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru Dewan Pendidikan di SMPN 1 Atap 2 Cantigi yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam satu kegiatan positif menggerakkan kombel kita, yaitu komunitas belajar Nesa Dugi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang disiplin positif. Karenanya dalam 1 jam ke depan kita akan mempelajari bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah kita agar menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman demi tercapainya pendidikan yang memerdekakan murid. Kita mulai saja presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah ya. Lewat. Ya, siap. Oke, kita mulai dari pengertian disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, ada pertanyaan nih. Ada yang mau berpendapat? Ya, mungkin yang terlintas ada yang aturan, guru galak, apalagi itu, ya, tata tertib, terikat. Ya, biasanya begitu. Ya, kalau kita lihat di sini makna disiplin itu kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Jadi ada sebuah kemampuan, ya, skill di dalam diri kita yang memaksa diri kita untuk mentaati peraturan. Karena dalam tujuan pendidikan itu ada yang namanya selamat dan bahagia. Selamat karena apa? Selamat karena tingkah laku kita benar. Kalau tingkah laku kita itu benar, insya Allah pasti akan selamat. Karena orang yang bisa masuk penjara, bisa apapun itu yang menimpa bahaya yang menimpa dia, itu karena tingkah lakunya. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi disiplin itu kemampuan untuk mengontrol diri. Karena diri kita itu, kalau kita melihat rujukan dalam Al-Quran, ya, di surat Yusuf itu menyebutkan innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Kecuali nafsu makan. Nah, kecuali ya sama aja. Ya, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, kan? Bahkan di ayat yang lain kan fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu ketika diciptakan dia menjadi penentang yang nyata. Karenanya diperlukanlah suatu upaya untuk menumbuhkan kemampuan ini, yaitu mengontrol diri untuk apa? Untuk bisa mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Ya, karena pada hakikatnya kita tuh selalu ingin membangkang, gitu ya. Itu dasar manusia. Itu yang pertama, tentang disiplin. Ice breaking dulu ya. Saya habis belajar Bapak Ibu, belajar dari jadi magician, ya. Jadi tukang sulap, bisa di belakang ya. Jadi magician. Jadi ice breakingnya begini. Kira-kira nih, Bapak Ibu bisa nggak ikutin saya? Jadi saya ceritanya mau menghipnotis, ya, menghipnotis Bapak Ibu. Misalkan nih, ini kita punya 2 jari, ya. 2 jari ini kita bayangkan dulu ada lem di dalam pikiran kita tuh, ada lem yang sangat kuat. Ya terserah Bapak Ibu, ada Alteco lah, sebut merek gak apa-apa ya. Ada lem Korea, lem Cina, pokoknya lem apa aja. Pokoknya di pikiran kita tuh kalau kena lem itu nempel, gak bisa lepas ya. Coba kita bayangin, ini tangan kena lem, terus ini saya lagi hipnotis ya. Mudah-mudahan berhasil. Dipegang, ditempel, semakin dilepas semakin susah dicopot. Coba Bapak Ibu cobain deh, bisa cepat nggak? Coba cepat nggak? Copot. Hipnotis
hipnotisnya gagal nggak? Ya itu yang saya harapkan. Ya, hipnotisnya supaya gagal. Kalau berhasil nanti teori kontrolnya tidak akan berlaku. Jadi Bapak Ibu, yang menentukan jari ini copot atau tidak Bapak Ibu sendiri. Ya, meskipun saya awas jangan dicopot. Jangan dicopot dong, mau saya rayu kok, mau saya bujuk kek, mau ditawarin makan lagi kek, tetap aja Bapak Ibu, ingat aja ditempelin terus orang gak kenal copot aja gitu kan. Nah jadi itu ice breakingnya ya. Jadi kita itu memiliki kontrol penuh terhadap tindakan kita. Meskipun kita memang kadang terpaksa melakukan sesuatu, jero hati mah grundel. Nah kan seperti itu ya. Jadi kita punya kontrol penuh terhadap tindakan kita. Itulah yang disebut dengan teori kontrol ya. Awas kalau ngomong estetik. Nah, ini ada ilusi ya, ilusi kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita tuh yakin kalau guru tuh apa jadi guru ya. Padahal ya baik ya, bisa aja anak itu di di belakang nurut ya di sama teman-temannya beruntung. Guru itu nyuruh terus. Nah itu ilusi ya. Seolah-olah itu guru bisa mengontrol. Yang kedua ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kan kata orang kalau orang itu sering ujian itu menguatkan ya. Itu ada sebuah ilusinya. Seolah-olah kalau kita mengkritik orang itu bisa jadi jagoan gitu. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau orang itu dikasih penghargaan, dikasih hadiah, nanti pasti akan nurut sama kita. Itu juga nanti ilusi, kita akan bahas ya. Kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa iya? Ternyata enggak ya. Kita punya anak kecil, semakin dipaksa semakin melawan. Betul tidak? Ngalamin enggak ya? Mungkin dibujuk bisa nurut, kadang-kadang angel ya, itu seperti itu. Nah kita bahas selanjutnya nilai kebajikan universal ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya di dalam kehidupan kita di dunia itu kita berlintas budaya, beda agama, beda keyakinan dan lain sebagainya. Namun kita semua meyakini ada nilai yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Di situ disebutkan nilai kebajikan universal merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap penting dan berlaku di seluruh dunia. Ya, meskipun orangnya beda, kita tahu kalau jujur itu baik, bertanggung jawab itu baik, ya disiplin itu baik. Nah, kenapa sih nilai kebajikan universal ini penting? Karena semua pandangan masyarakat itu sama. Orang baik itu seperti ini loh, ya. Orang yang bagus itu seperti ini, meskipun dia agamanya beda, budayanya juga beda dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai fungsinya? Sebagai panduan umum untuk hidup bersama secara damai dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam. Nah ini kita masuk ke teori motivasi ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang teori kontrol, seolah-olah kita tuh bisa mengontrol orang lain, padahal yang menentukan tindakan kita ya kita sendiri. Nah di dalam teori motivasi itu setidak-tidaknya ada 3 hal ya, ada 3 hal yang membuat kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama ada yang disebut dengan atau untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Misal ya Fajar nih kalau kesiangan dihukum lari misalkan ya, karena nggak mau lari-lari terus jadi berangkat pagi. Itu contoh dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua dorongannya untuk mendapatkan imbalan ya, mendapatkan penghargaan. Misal kalau Bapak Ibu datangnya sebelum jam 7 gajinya ditambah. Semangat tuh ya. Ya biasanya seperti itu. Karyawan nanti kalau datangnya lebih kurang dari jam 7 akan dapat tunjangan. Itu kita bisa melakukan hal sesuatu karena dorongan ingin mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu meyakini mengaktualisasikan nilai-nilai yang kita yakini. Pokoknya saya mau dapat imbalan ataupun mau tidak dihukum karena saya merasa saya harus bertanggung jawab, ya udah saya berangkat pagi.
Nah, itu kan beda lagi dorongannya ya. Nah, kedua yang atas ini motivasinya berasal dari luar atau motivasi eksternal karena dia menghindari hukuman atau ingin mendapatkan hadiah. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasi internal. Nah, disinilah yang ingin kita wujudkan ada pada diri murid-murid kita dengan menumbuhkan disiplin positif ya. Jadi kita selalu mengharapkan ada kesadaran diri. Nah, kesadaran itu dapat dari mana? Datangnya dari pembiasaan. Pembiasaan itu nanti akan membudaya, gitu ya. Itu teori motivasi. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sebelum ke situ kita mau baca ceritanya dulu nih. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ya. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA yang di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini Pak Seno kayak Pak Sadim ya. Mirip-mirip dikit nih ya. Pertanyaan pemantiknya nih, coba kita mau bahas nih, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ada yang mau berbagi nih? Setuju nggak kira-kira? Lagi dijelasin, anak karena gak suka matematika jadi gambar barang nepluk, jatuh barangnya, ditakoni, ditanya tuh nggak bisa jawab, kongkon maju bisa, ayo jawab, bocah jadinya gaduh, rame. Kira-kira mentalnya tersakiti nggak? Pasti tersakiti. Ya pasti down. Udah matematikanya nggak bisa, dipermalukan di depan kelas. Ada yang setuju dengan kelakuan Pak Seno? Tidak ya, karena itu sebuah bentuk kekerasan secara verbal. Meskipun tidak disakiti secara fisik, mentalnya kena itu. Ya, anak jadi down. Terus pokoknya kalau lihat Pak Seno mungkin di depan mah nunduk-nunduk, di belakang mah menjulingkan mata. Seperti itu. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, tadi kan kita lihat nih, IPA ini tidak memperhatikan karena nggak kieng lah, udah males matematika, gambar be, nggak memperhatikan, tiba-tiba ada yang jatuh, dia melakukan kesalahan. Nah, tindakan Pak Seno itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Nah, itu yang akan kita coba gali ya. Oke, nah kita mau memasuki pembahasan dari pemantik yang tadi kita sampaikan. Pertama, kita akan mengenal ada yang disebut dengan istilah identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu maksudnya, jadi ketika seseorang itu bersalah, maka dia akan menjustifikasi bahwa dia itu orang yang salah, orang yang buruk, dan dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan. Itu identitas gagal. Sementara identitas sukses kebalikannya. Jadi orang itu, manusia itu wajar ya. Manusia itu wajar berbuat salah. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Nabi Adamnya aja salah ya. Semua salah. Nah, identitas sukses berarti orang-orang yang bisa merubah tindakan yang salah itu menjadi suatu pelajaran agar tidak terjatuh kepada lubang yang sama. Nah, di sini kita kenal ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Kita identifikasi apa itu hukuman. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, nggak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Pokoknya bisa menyakiti secara fisik, bisa secara mental, ya itu namanya hukuman. Nah, kalau restitusi ya sesuatu yang harus terjadi. Contoh, kalau kita salah karena menumpahkan gelas, menumpahkan air di gelas, konsekuensinya apa? Ya dielap, ya dielap, dibersihkan, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, numpahin air di gelas, habis itu dijewer, siapa tuh? Pak Sadim. Nah, gitu. Ya, jadi beda ya antara hukuman dan
konsekuensi. Lalu apa restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan, dia milih ya, setelah misalkan membersihkan ceceran airnya, gimana supaya tidak lagi terjadi seperti itu. Itu restitusinya ya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman ya untuk murid dalam jangka panjang ya, mungkin ada suatu kejadian, misalkan saya sendiri pernah mengalami ikut upacara yang ngobrol siapa pernah ditendang dari belakang waktu SMA tuh, sampai sekarang masih ingat aja. Itu mungkin suatu bentuk hukuman, dan itu menyakiti dalam waktu jangka panjang. Burukun tuh lagi bengen mengkonon, awas bae busam. Ya, itu menyakiti dalam waktu jangka panjang. Kalau konsekuensi enggak ya, ada kesalahan, ada konsekuensinya, ya udah, ya emang saya salah, ya mau gimana lagi, ya itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang. Kalau dia melakukan kesalahan kemudian dia memperbaiki diri, itu dampaknya bisa positif dalam jangka panjang. Kemudian untuk hukuman, ya korban mendapatkan keadilan. Kadang kan anak tuh nakal, bisa jalin temennya ya, misalkan dolanan ya, main-main, tiba-tiba ada yang bercandanya berlebihan, ada yang kancingnya lepas, akhirnya anak yang salahnya dihukum, ya muridnya dapat keadilan, sama ya. Kemudian kalau konsekuensi, ya korban bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Jadi nggak cuma si anak yang salah mendapatkan konsekuensi, tapi kalau restitusi itu orang yang dirugikan itu harus mendapatkan kompensasinya. Ganti ruginya itu apa ya. Nah, di sini kita masuk ke apa namanya, kata-kata yang biasanya muncul ketika hukuman. Di sini peraturannya adalah kamu harus. Nah, misalkan tentang suatu peraturan yang ada, tata tertib di kelas, ini peraturannya ini, pokoknya kamu harus begini. Pokoknya kamu kalau ngerjain PR, denda 2000. Apa hubungannya PR sama denda? Ya. Tapi ya itu peraturannya begitu ya, maka kamu dihukum. Nah, terus kalau yang dikonsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Jadi konsekuensi lebih lembut ya, lebih lembut. Nah, kalau di restitusinya, apa yang kamu yakini. Nah, kembali ke dalam tadi teori motivasi. Kamu tuh pengennya jadi seperti apa sih, orang seperti apa? Apakah dengan berbuat seperti ini kamu merasa baik, atau yang orang baik itu seperti apa? Nah, itu namanya restitusi. Nah, kemudian dari sisi ini ya, kalau hukuman itu apa? Hukuman itu bentuknya negatif ya. Tadi negatif, dampak buruknya banyak ya. Kemudian kalau konsekuensi sifatnya netral, dan kalau restitusi itu positif. Ini pembahasan tentang dampak bagi murid. Ya, kalau anak dihukum ya, di sini dia bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, dia bisa kehilangan hak ya, waktu jeda misalkan, time out, penahanan. Kemudian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, itu untuk sekilas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen di bukunya terbitan 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Nah, untuk menguatkan ya, dalam tahapan restitusi itu salah satu penguatannya adalah ada yang namanya menanyakan keyakinan. Maka perlu ya, kita perlu membentuk suatu keyakinan ya, misalkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pemantiknya di sini nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Ada pertanyaan nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu pernah ditilang?
Pernah ya dapat surat cinta dari bapak polisi ya? Belum ya? Nggak mau. Iya. Ya. Jangan sampai. Tidak. Ya, kenapa kita punya peraturan tentang helm? Ya, ada beberapa motivasi yang bisa mendorong kita menggunakan helm. Yang pertama, mungkin ada yang meyakini safety. Ini kan buat keselamatan saya. Ya, berarti itu berasal dari keyakinan, dari motivasi intrinsik. Kalau saya nggak pakai helm, kalau saya pakai helm nggak akan menguntungkan polisi kok. Saya yang untung. Ya udah saya pakai helm aja. Ada lagi yang motivasinya lain. Ya daripada ditilang lumayan 200.000. Nah, kan? Satu tindakan yang sama dengan dua dorongan yang berbeda. Betul tidak? Nah, yang kita inginkan itu timbullah keyakinan di dalam diri sehingga anak itu melakukan sesuatu ya karena dia pengen seperti itu, bukan karena dipaksa-paksa, didorong-dorong. Ya karena kalau berasal dari dalam diri, efeknya itu akan jangka panjang. Oke ya. Tuh untuk pemantiknya ya, satu aja ya. Nah, peraturan. Nah, di sini kita coba nih. Biasanya kita sudah punya tata tertib di sekolah tuh ya. Dari dulu kita sudah kenal apa yang namanya tata tertib, di KOSP juga ada. Nah, di sini coba kita akan mensarikan dari peraturan tersebut apa sih sebetulnya yang diinginkan atau yang kita yakini itu. Contoh misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Kita punya nilai yang baik nggak yang kita tuju dari peraturan tersebut? Kira-kira apa tuh? Tanggung jawab bisa ya. Kita punya tanggung jawab kalau habis ngambil barang ya taruh lagi supaya apa? Supaya waktu nyari nggak susah. Nguntungin siapa? Yang nguntungin diri kita sendiri ya. Kalau kita punya rasa tanggung jawab, berarti kita yakin tanggung jawab itu baik, kita kembalikan barang ke tempatnya. Ya anak-anak kembalikan barang ke tempatnya. Ya ambu aja karena belum yakin sih. Ya nanti pas gelati dengan dia. Ya pokoknya mah kayak Pak Sadim lah. Tiap pagi nyari kunci motor. Iya. Ada yang sama ya. Kenapa? Ya karena tidak disiplin tempat. Ya. Tidak di tempat yang sama. Iya, tidak di tempat yang sama. Kalau kita naruhnya di tempat itu aja, insya Allah nggak akan nyari-nyari. Ya, itu ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Ya, kita yakin ada tanggung jawab disiplin tempat. Dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan ya. Dilarang tuh mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinannya apa? Yang supaya kita tuh harmonis apa tuh yang baik itu seperti apa sih? Kira-kira keyakinannya apa? Jadi apa kira-kira? Kan dilarang kan kita ya meskipun tidak ada aturan dilarang mengganggu orang lain. Sebagai orang dewasa kita paham mengganggu tuh boleh nggak? Boleh. Mengganggu orang lain boleh nggak? Nggak boleh kan? Iya. Tapi kita udah paham, padahal nggak ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Karena kita sudah yakin kita tuh namanya meyakini saling menghargai. Ya saling menghargai. Kita aja nggak suka diganggu orang lain. Ya sama aja. Ya. Tuh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini aturan nih. Kira-kira keyakinannya apa tuh? Kayaknya mirip yang tadi ya Bu. Tanggung jawab, ya disiplin waktu, ya disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa nih keyakinan yang baiknya? Ya bisa menghargai orang lain, bisa keselamatan. Semua kita pengen selamat kan? Kalau main bak-bak bahaya ya. Itu. Dilarang menggunakan narkoba ya. Kita meyakini kesehatan itu penting kan? Kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran apa nih kira-kira keyakinannya? Ya boleh disiplin ya. Ya, itu. Jadi setiap aturan itu maka hendaknya kita memunculkan di dalam diri anak agar menjadi keyakinan. Ini loh Nang, Nok, kamu menaati peraturan ini tuh untuk kamu loh. Kesehatan kamu, keselamatan kamu, ya kebersihan kamu, tanggung jawab kamu, semuanya hal-hal yang baik yang akan menguntungkan dirimu sendiri. Itu ya. Jadi itu nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan ini ada hormat katanya, namanya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau anak bisa menerapkan seperti ini, bagus di kelas. Gak mungkin, wah itu kayak kita. Nggak akan gotot-gototan ya. Kalau pinjem balikin lagi. Ya. Kemudian bekerja.
kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, kalau gurunya lagi berhalangan, kalau anak sudah yakin dengan keyakinan ini, mereka akan belajar sendiri. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh ya, contoh keyakinan kelas. Nah, jadi ke depan mungkin kita juga perlu membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tuh, kamu yakin nggak sih kalau tanggung jawab tuh bagus? Nah, jadi ada pembelajaran yang bisa kita gali dari pondasi keyakinan yang dimiliki. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi kita itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pasti punya dorongan. Nah, ternyata selain 3 hal yang disebutkan tadi, ya, orang itu melakukan sesuatu pasti karena kebutuhan. Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin selalu dipenuhi. Nah, sebelumnya coba kita lihat pemantiknya dulu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Jadi si Dimas nih udah diajarin mobil, nyetir ya, udah bisa. Ditanya sama ibunya, emang kenapa sih kamu suka banget nyetir mobil? Nah, jawabannya bisa macam-macam. Nih, ya kata Dimas bisa aja, aku merasa bangga dan keren. Keren bu, bisa nyetir mobil, enak ya. Kira-kira apa kebutuhannya? Penguasaan, ya. Ya, setiap orang itu pengen diakui, saya tuh bisa loh, saya tuh berprestasi. Butuh, semua orang tuh butuh seperti itu. Kemudian dia bisa jawab, biar bisa jalan-jalan ya. Ya, naik mobil mungkin ya, biar bisa jalan-jalan. Mungkin ada yang hilang, oh ya, naik mobil sama teman-temanku ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, bisa bareng-bareng sama teman ya, karena kita makhluk sosial, butuh teman. Jadi misalkan dengan nyetir mobil bisa sama teman-teman. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan apa yang dipenuhi? Ya kebebasan. Semau dia sih. Nah, pokoknya kalau bisa naik mobil, saya bisa ke sini, ke sana, kemana aja. Ya. Kemudian yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Berarti dia sedang mencari kesenangan. Ya, manusia itu butuh kesenangan, butuh kebebasan, ya butuh kebutuhan bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling primer, kalau SMP dulu kita pernah belajar ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier ya. Ini yang dasar sekali, ada namanya bertahan hidup. Maka semua kita lakukan yang pertama untuk apa? Ya untuk bertahan hidup dulu. Makanya Pak Mamat sering bilang, sehat kan? Sehat aja dulu. Karena itu kebutuhan dasar. Itu luar biasa Pak Mamat itu ya. Memberikan kita, ya meyakini yang pertama itu sehat. Sebanyak apapun uang kita, habis kalau nggak sehat. Betul tidak? Nah itu kebutuhan primer kita, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua mungkin penguasaan. Kita butuh berprestasi, diakui berprestasi. Ya. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih, sayang, dan rasa diterima. Juga ada kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Saya punya contoh ya, Ilyas. Ilyas itu kalau main, dia tuh sifatnya bosi. Suka jadi sutradara. Jadi kalau bikin drama tuh, Ki, kamu nggak jadi tukang ini ya, nanti main tuh bareng. Nanti kamu jadi ini ya. Ketika misalkan dia gaul dengan orang yang lebih gede, yang tidak mau diatur-atur sama dia, nggak cocok. Berarti dia kebutuhan tentang penguasaannya itu. Korbannya siapa? Korbannya cuan. Korbannya cuan. Jadi kakaknya tuh selalu jadi bos. Bahkan sama anak yang lebih besar. Kalau anak lebih besarnya enggak seperti itu, enggak cocok dia. Nah begitu, itu bahaya. Harus diluruskan ya. Kebutuhan penguasaannya terlalu besar. Oke ya. Tuh, selanjutnya
5 posisi kontrol guru. Nah, tadi kan salah satu tujuan dari kegiatan ini kan untuk mensosialisasikan tentang penumbuhan budaya positif di sekolah. Nah, maka salah satu peran yang sangat penting itu juga diambil oleh guru. Karena menurut Ki Hajar Dewantara kan filosofinya yang pertama ingarso sungsulodo. Dari SD saya udah dengar kata-kata itu, baru sekarang dijabarin ya. Jadi di depan itu harus menjadi teladan. Nah, kita sebagai motor penggerak ya di sekolah itu, ya motor penggeraknya adalah Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan budaya positif. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ya, mungkin ini kaitannya dengan ketika anak itu melakukan kesalahan. Karena yang namanya disiplin itu kan tadi mentaati peraturan ya, kemampuan mengontrol diri untuk mentaati peraturan. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol ini kita jabarkan lebih jelas pada tabel berikut ini ya. Jadi kalau dilihat dari identitas gagal dan berhasilnya ya, di ini untuk 2 posisi kontrol itu menempati identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, kita tahu tadi hukuman itu apa? Hukuman itu berarti yang cenderung menyakiti, yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Pokoknya mah harus kapok. Ya, tujuan utama menghukum kan itu. Jangan sampai seperti itu lagi. Ingin membuat kapok dengan menyakiti, baik itu verbal atau fisik ya, seperti itu. Pembuat rasa bersalah juga sama, dia masuk ke dalam identitas gagal. Nah, apa yang akan nanti mendorong anak itu ya, yang akan mendorong anak itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu? Kalau kita terbiasa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka motivasi yang mendorongnya adalah menghindari hukuman ya, menghindari hukuman. Ya, kalau ketemu Bapak Ibu guru itu harus hati-hati, nanti kamu bisa-bisa dihukum ya. Nah, yang akan mendasari perilaku dia adalah menghindari ketidaknyamanan. Kalau seperti itu, maka kesadaran diri itu akan sulit. Kemudian yang kedua, bisa sebagai teman atau pemantau. Nah, pada posisi ini, guru itu sudah membawa anak ke identitas berhasil. Jadi kita bisa memberikan, kalau sebagai teman kan, ya tetap ada konsekuensi, ya tetap ada konsekuensi yang dilakukan. Itu tapi pendekatannya positif. Itu bisa menggeser anak ke identitas sukses. Nah, kemudian yang terakhir identitas berhasil yang kontrol dari dalam diri. Jadi untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau ini motivasinya masih dari luar. Tapi kalau sudah ke manajer, itu masuk ke dalam kontrol diri dengan motivasinya yaitu menghargai diri sendiri. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang coba kita identifikasi biasanya nih ya, kalau penghukum itu seperti apa? Biasanya seorang penghukum itu dia akan berbuat begini, menghardik, merajuk-rajuk, menyakiti, menyindir. Awan baik, kayak pas hati mening ya, itu penghukum tuh seperti itu. Apa pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah mengatakan, seharusnya begini, ibu kecewa deh kamu telat terus. Kecewa banget. Jadi si anak tuh, ya saya udah mengecewakan ibu, saya bersalah banget, ya dosa deh, gitu kan. Nah, kemudian kalau sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan bagi muridnya. Ya udah nggak apa-apa, telat mah nanti bapak yang ngomong ke guru piket teman bapak ini. Nah, sebagai teman tuh. Kemudian kalau sebagai pemantau, ya menghitung dan mengukur, dia akan lihat tata tertibnya. Kamu kalau telat 5 menit, aturannya bagaimana? Itu pemantau, dia akan nanya, itu Pak di tata tertib kalau telat saya suruh lari, ya udah yuk lari. Nah, itu pemantau tuh ya. Kemudian kalau manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada solutif. Ditanya, kamu telat tuh kenapa? Bangunnya kesiangan Pak. Kenapa kesiangan? Tidurnya kemalaman. Bisa nggak ke depan nggak telat lagi? Nah, itu manajer.
Di sini ada sedikit bias. Terus kok Pak, kok seolah-olah kalau menjadi seorang manajer itu anak yang salah bebas-bebas aja ya? Enggak ya, tapi tetap ada konsekuensi. Jadi misalkan telat 10 menit, ya udah nggak apa-apa kamu telat. Nanti lagi ke depan kita cari cara gimana supaya tidak telat. Tapi kamu pulangnya jadinya dilebihin 10 menit untuk mengganti waktu yang telat tadi. Itu konsekuensi. Berikutnya, biasanya guru berkata ya, kalau si penghukum selalu begini, awas ya, kalau kamu tidak melakukannya, ngancem pekerjaannya kalau tukang hukum loh. Ya kayak bapak-bapak gitu loh. Kalau si pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, kudu pirang kali ngomongin, siraku. Ibu negosiasi nganggur bangun. Ya, tuh ya. Kalau yang teman ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya. Tuh biasanya merayu-rayu kalau teman. Kalau pemantau, tanya apa peraturannya, konsekuensinya apa. Jadi dari pemantau itu udah bagus ya. Pemantau sama, apalagi yang manajer. Apa yang kita yakini? Ya, tadi kembali kepada keyakinan kelas. Jadi supaya tumbuh motivasi memperbaiki dari dalam dirinya, ditanya, kamu tuh yakin enggak sih orang baik itu seperti apa? Kalau tanggung jawab tuh bagus enggak? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sebagai manajer dan lain sebagainya. Nanti kita bisa dalami secara mandiri. Berikutnya nah, ini contoh-contoh ya. Ini yang biasa dilakukan, kata-kata yang biasa dimunculkan tuh. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi saya, itu teman. Nah, dan terus ya. Tuh. Nah, ini yang manajer nih, kalau kamu meyakininya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Dan seperti itu. Nah, ini apa yang kamu dapatkan jika melakukannya? Biasanya kalau pemantau tuh dia akan lihat data. Ya. Kalau kamu dapat ranking 1, nanti misalkan ada konsekuensinya apa, dibeliin sepeda Pak. Ya lihat peraturan-peraturan yang sudah adanya. Terakhir ya Bapak Ibu, sedikit lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, dalam penumbuhan disiplin itu ya, apalagi di lingkungan sekolah dengan anak yang banyak, bukan anak kita sendiri, pasti kesalahan itu ada. Ya karena kita meyakini bahwasanya manusia itu wajar dalam berbuat kesalahan. Nah, lalu bagaimana mengatasi kesalahan yang dilakukan anak? Tadi ada 5 kemungkinan. Kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai apa lagi itu? Pemantau atau manajer. Nah, salah satu pendekatan yang ditawarkan pada budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Tadi kita bahas bahwa restitusi itu berarti upaya untuk menanamkan disiplin bagi anak itu dari dalam diri mereka, sehingga korban pun mendapat kompensasi atau ganti rugi. Nah, kita lihat apa saja yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, jadi dinamakan segitiga karena ada 3 tahapan. Dari masing-masing tahapan ini boleh dilakukan secara berurutan, boleh juga acak. Kalau di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi kita sudah mengenal tuh, ada 2 identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Apa tujuan tahapan ini? Jadi menggeser dari yang tadinya anak yang salah itu merasa gagal, ya, menggeser paradigma mereka menjadi salah itu adalah hal yang wajar, ya. Ini ada pada tahapan segitiga restitusi. Maka kata-kata yang bisa dilakukan, contohnya misalkan kalau ada anak terlambat, nggak apa-apa nang, bapak juga dulu pernah terlambat. Ada anak yang berkelahi, ya nggak apa-apa, bapak juga dulu genji-genjian, misalkan seperti itu ya, nggak apa-apa, itu wajar, hal yang wajar. Jadi kita geser dari anak yang tadinya jatuh karena kesalahannya itu, kita angkat, ya itu hal yang wajar, namanya juga manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan.
Kemudian tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan ini bertujuan untuk menggali motivasi apa sih yang mendorong anak berbuat salah tuh. Apakah karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, ya? Apakah karena sesuatu yang lain? Kita tanya di sini di validasi tindakan yang salah. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Pak, tidurnya kemalaman. Emang ngapain aja? Main game, Pak. Nah, berarti di situ ada sebuah sebuah motivasi yang mendorong dia, yaitu kebutuhan untuk apa? Kebutuhan kesenangan. Nah, tugas guru itu mengalihkan. Gimana nih kira-kira kamu tetap senang tapi tidak mengganggu pelajaran. Itu ada pada tahap validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke deh, Bapak tahu kamu tuh butuh senang. Tapi kira-kira ngapain ya kamu senang tapi tidak mengganggu pelajaran? Ya, itu pada tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi pondasinya tuh keyakinan kelas dulu. Orang baik itu seperti ini loh, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita tanya, emang kamu yakinnya seperti apa sih? Kamu pengen enggak sih jadi orang sukses? Kalau orang sukses tuh harus punya sifat seperti apa? Nah, di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Itu tahapan yang ketiga. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas ya, tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi. Supaya lengkap, kita langsung ke contohnya saja ya. Kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku bisa tadi uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari tanya bukan pulang. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengapain mereka lah Pak. Mau banget. Saya udah dia udah menurut lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya udah aja Pak. Ya saya udah dulu lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Oke. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya kesalahan itu hal yang wajar ya. Tinggal kita berusaha bagaimana anak itu mengambil pelajaran dari tindakan yang salah. Yang jelas harus tertanam di dalam diri kita. Setiap anak itu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan pasti punya motivasi ya. Baik itu takut hukuman, pengen penghargaan, atau dia menghargai diri dan keyakinan yang dia miliki. Nah, tinggal kita berusaha mengarahkan anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang tepat. Nah, tibalah saatnya ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah guru dan warga sekolah berupaya menciptakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungannya terasa aman dan nyaman. Jadi, kalau sekolah kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang tenang, nyaman, menyenangkan, jauh dari tekanan, ya, itu akan menciptakan kondisi yang bagus agar otak anak itu bisa berkembang dengan baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Berikutnya kita akan sedikit masuk ke sesi tanya jawab, sekaligus saya ingin mendapatkan umpan balik ya dari Bapak Ibu sekalian atau dari Bapak Kepala Sekolah tentang pelaksanaan komunitas belajar yang kita laksanakan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau dikuatkan, saya sangat mengharapkan sumbangsihnya. Usam? Bapak, barangkali? Mangga, Bu Neli? Ya, boleh. Di depan dong. Di depan dong. Ya, Bu Neli boleh ya? Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, untuk bagian refleksinya terima kasih banyak Pak Sadim, sedikit membuka pemahaman baru ya. Di sini dong Bu, kameranya. kamera. Iya. Materinya membuka pengetahuan baru bagi saya khususnya, dan insya Allah buat teman-teman juga. Namun ini jadi PR besar ya buat kita selaku pendidik ya, karena memang kesabaran kita itu setipis tisu ya, sedangkan berbagi tujuh lagi ya. Jadi ini adalah proses, jadi tidak mungkin begitu kita melakukan hasilnya langsung terasa, langsung terwujud gitu ya. Jadi tadi kesabaran kita sangat diuji di sini. Kemudian untuk praktek segitiga restitusi kemarin sedikit diskusi ya Pak Sadim, kok diambil baik gitu ya, terutama pajak ada restitusi kok tetap aja ya. Memang ini tidak serta-merta langsung berubah, anak itu tidak bisa instan langsung pajak langsung jadi on time gitu kan dan sebagainya gitu kan. Jadi terus kemudian yang ingin saya tanyakan untuk praktek segitiga restitusi ini Kak Sadim, apakah berlaku untuk semua kasus atau kesalahan siswa gitu, baik yang kecil, ringan, sedang ataupun yang berat seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Ucapkan terima kasih banyak ke Ibu Neli atas refleksi dan pertanyaannya. Pertanyaannya sulit ya. Boleh nggak saya tanya ke yang lain? Oke, ya. Pertanyaannya adalah apakah segitiga restitusi ini berlaku untuk setiap kategori tindakan yang salah? Kan ada yang ringan, sedang, bahkan berat ya. Tadi sebagaimana yang dijawab oleh Bu Neli ya, restitusi itu suatu pendekatan yang diperlukan kesabaran dan konsistensi memang ya. Karena kita mengukir apa sih namanya ya? Peribahasa itu mengatakan mengukir di atas batu itu sulit ya, tapi hasilnya lebih permanen daripada mengukir di atas air gitu ya. Cepat, mudah, bagus, cepat hilang juga. Nah, jadi restitusi itu bukan pada si anak itu langsung berubah, tapi sebagai suatu kolaborasi agar anak itu bisa belajar dari kesalahan.
Misalkan saya hari ini salah, saya digituin lagi, dia akan tertanam di dalam dirinya, ibu bapak guru saya kok sabar banget ya. Iya sih, saya dapat konsekuensi, tapi dia mengulangi lagi kesalahan seperti itu lagi terus. Nah, di situ akan tertanam suatu kebiasaan ya, suatu kesadaran diri. Oh iya, kalau saya salah tuh saya pasti dapat konsekuensi ya, kalau saya salah tuh pasti seperti itu. Nah, jadi yang diinginkan tuh bagaimana kesadaran itu tumbuh, motivasi itu tumbuh. Mungkin di sekolah tetap badung misalkan, mungkin di sekolah tetap tidak bisa merubah dia, tapi setelah lulus dari sekolah, oh saya tuh begini kan. Kalau di luar sekolah konsekuensinya mungkin lebih besar lagi kan. Oh dulu aja saya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa di seluruh kategori pelanggaran? Bisa ya, memang ini diterapkan untuk disiplin positif untuk semua kategori pelanggaran, hanya saja dibedakan konsekuensinya. Tentu kalau pelanggaran ringan ya konsekuensinya ringan, berat, sedang, dan ya menyesuaikan. Bahkan kemarin itu ketika elaborasi pemahaman ya, ada yang bertanya tentang kasus ini, anak udah kayak merokok pelanggaran berat ya, itu gimana Pak kalau misalkan konsekuensinya itu sudah disampaikan ke orang tua sampai pada titik anak itu harus dikeluarkan karena mengulang lagi. Apakah itu tahapan restitusi yang benar? Ya betul ya, kata instrukturnya itu betul seperti itu. Kenapa? Karena sudah disampaikan, sudah berulang-ulang kali. Yang namanya suatu perbuatan pasti ada konsekuensi. Jadi kalaupun berat sekalipun, maka konsekuensi yang menyesuaikan. Adapun tahapan restitusinya terus kita jalankan begitu. Jadi agar anak itu bisa menyadari kesalahannya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo mangga Ibu, depannya Bu. Masya Allah, senang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ragu tentang bagaimana menerapkan atau mengambil kata-kata dan kapan itu dibuat tentang kesepakatan. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak Ibuku atas pertanyaannya. Tadi ya, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas ya. Itu sesuatu yang berbeda sebetulnya ya. Kalau kesepakatan kelas kan itu lebih ke ke tata tertib ketika kita belajar ya Bu. Jadi kita belajar tuh kesepakatannya gimana? Misalkan kalau mau kalau mau ngomong, tunjuk tangan dulu, minta izin dulu gitu. Nah, itu kesepakatan kelas itu dibuat biasanya di awal tahun pelajaran, di awal semester ya, oleh wali kelas atau oleh guru mata pelajaran juga boleh. Jadi ini loh, kalau belajar sama bapak atau sama ibu, kesepakatannya begini. Kalau mau izin, tunjuk tangan dulu, baru boleh ngomong dan sebagainya. Itu kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu ada suatu nilai yang dipedomani. Tadi ada namanya kebijakan universal. Itu juga sama, bisa dibuat di di awal semester. Tapi penggunaannya berbeda. Keyakinan kelas itu kita munculkan, kita gali ketika anak itu melakukan kesalahan ya. Kesalahan tuh, kamu yakinnya apa sih? Keyakinan kelas kita tuh apa sih? Iya, tentang keselamatan, misalkan tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang rasa hormat. Itu digali atau digunakan sebagai untuk mendorong motivasi anak dari dalam dirinya ketika anak melakukan kesalahan. Kalau kesepakatan mah yang sehari-hari tuh Bu ya, yang buat sehari-hari nih. Kalau belajar sama ibu nih, belajar IPS, atlasnya harus ada misalkan, kita bisa bebas bikin kesepakatan gitu ya. Jadi kita bisa buatnya itu ketika di awal semester, apalagi ibu bapak wali kelas nih harus kreatif ya. Misalkan keyakinan kelas bisa dipangpang, kesepakatan juga dipangpang ya. Jadi bisa beda-beda tuh satu guru dengan guru yang lain. Misalkan Ibu Kusmah boleh ini, misalkan dengan Ibu Susi tidak boleh ini, boleh bebas. Itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan mah lebih universal ya, lebih tentang tanggung jawab, kedisiplinan seperti itu. Alhamdulillah. Tadi ada kerja, ada kalimat. Itu kata-kata utamanya itu ditentukan atau ada acuannya gitu? Bebas sih Bu. Kan kalau di prosedur penyusunannya mah ya, pertama kan kita tanya dulu, jajak pendapat ke anak tuh. Nah,
kita tuh pengen gak sih kelasnya bersih? Pengen bu. Nah, saya kan kayak gitu. Ya berarti kita yakin nggak kalau kebersihan itu bagus? Yakin bu. Ya udah yuk kita bikin keyakinan kalau kita menjaga kebersihan. Yakin. Jadi anak tuh kalau peraturannya kan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturannya nih. Nah adapun keyakinannya, misalkan bersih sebagian dari iman. Misalkan keyakinannya seperti itu. Jadi ketika anak buang sampah sembarangan tuh kita bisa restitusi. Kamu yakin nggak sih kalau kebersihan itu bagus? Yakin sih bu. Kamu pengen nggak sehat? Ya pengen sih. Nah itu jadi maksud seperti itu. Jadi ketika anak salah, kita kembalikan ke anak itu tentang keyakinan yang mereka yakini. Gitu bu. Ada lagi? Jadi keyakinan kelas dengan pada topik yang kita paham di sana itu agak beda. Agak beda bu. Jadi kalau tata tertib itu mungkin mirip dengan kesepakatan kelas ya. Itu kesepakatan. Kita kalau belajar harus begini. Tata tertib bajunya ini, bawa ini. Itu tata tertib berarti kesepakatan. Kalau keyakinan mah beda lagi. Penggunaannya juga beda. Kata-katanya beda lagi. Kata-katanya beda lagi. Iya. Misal tidak membuli maksudnya apa? Saling menghargai keyakinannya kan, saling menghargai, saling menghormati. Kita kan yakin itu tuh bagus kan, toleransi itu tidak membuli tuh. Ya. Tidak boleh membuli, itu kan peraturan. Berarti keyakinannya saling menghargai, saling menghormati. Beda kan. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke kata-kata positif. Kalau peraturan kan dilarang. Ya negatif gitu. Begitu. Udah bu? Ya. Ada lagi Pak Ardi? Cukup? Sang. Maaf barangkali. Oke, cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadikan bekal bagi kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa ya di dalam hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, mari kita tutup acara komunitas belajar Nesa Dubi ini, diseminasi budaya positif di sekolah, dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.